Halo semuanya, kembali lagi di All About Batak Toba. All About Batak Toba ini adalah sebuah channel yang akan menyediakan informasi-informasi mengenai Batak Toba, dari tradisinya, adat istiadat, kebiasaan, fakta menarik, makanan khasnya, tutorial masak makanan khasnya, sampai belajar bahasa Batak Toba secara terstruktur dan sistematis. Sebelum kita lanjut ke topik, aku mau ajak kalian buat tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya juga. Jangan lupa like dan komen, dan share ke teman-teman kalian yang kalian rasa akan sangat membutuhkan informasi yang ada di konten ini. Dengan begitu, kalian sudah bantu aku dan dukung aku untuk membuat channel ini lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Topik kita kali ini adalah tentang pariban. Kita akan bahas apa itu pariban, kemudian bagaimana seseorang bisa menjadi punya hubungan atau relasi pariban, dan sampai bagaimana kontroversi pariban ini jika dihubungkan dengan agama. Supaya materi ini lebih gampang kita pahami, buat teman-temanku yang belum tahu sama sekali silsilah adat Batak Toba, aku harap kalian sebelumnya nonton dulu silsilah Batak Toba bagian 1. Nanti linknya akan aku taruh di description. Jadi supaya saat kita bahas ini lebih cepat pahamnya. Oke, langsung kita bahas tentang pengertian pariban. Pariban itu adalah satu sebutan, satu istilah terhadap suatu relasi atau hubungan dalam silsilah Batak Toba. Jadi misalnya antara hubungan ibu dan anak, ya ibu panggil anaknya anak, anak panggil ibunya ibu gitu. Nah, pariban itu begitu, satu hubungan, satu relasi. Sekarang kita mau tahu bagaimana seseorang bisa dikatakan punya relasi pariban. Seperti apa sih hubungan silsilahnya supaya seseorang bisa dikatakan punya hubungan pariban, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dalam adat istiadat Batak Toba, pariban itu ada dua jenis relasi gitu. Yang pertama adalah hubungan seorang perempuan terhadap saudara perempuannya yang seibu atau setara dengan itu. Jadi misalnya yang satu marganya bisa dikatakan paribannya, tapi dia harus sama-sama perempuan. Misalnya aku terhadap kakakku yang perempuan atau terhadap adikku yang perempuan. Kita punya relasi pariban namanya. Jadi kakak saya bisa disebut pariban saya, atau kakak saya manggil saya nyebut saya bisa pariban gitu. Nah, kemudian yang setara dengan itu bagaimana? Makanya kalau belum tahu sama sekali tentang silsilah adat Batak Toba, lebih baik ditonton dulu video sebelumnya yang belajar silsilah Batak Toba yang bagian 1. Nah, yang setara dengan itu adalah anak dari misalnya anak perempuan dari misalnya abangnya bapak saya. Itu kan bapak tua saya. Jadi kan anaknya abang bapak saya itu semuanya saudara saya. Kita punya hubungan yang setara. Jadi anak perempuannya abang bapak saya itu adalah paribannya saya, atau anak perempuannya saudara perempuan ibu saya. Makin bingung ya. Jadi memang sebaiknya nonton dulu yang pertama supaya lebih paham. Cuman aku mau review sedikit. Begini aja. Jadi kalau saudara perempuannya ibu kita itu memiliki anaknya itu setara dengan kita. Jadi kita itu sama-sama saudara, kakak, abang. Jadi hubunganku dengan abangku kandung, hubunganku dengan kakakku kandung sama dengan hubunganku dengan anaknya saudara perempuan ibuku. Nah, begitupun dengan anaknya saudara laki-laki bapakku. Jadi bapak dengan saudara laki-lakinya, ibu dengan saudara perempuannya. Mereka itu kalau mereka punya anak itu setara. Di adat itu setara dengan saya, setara dengan aku, dengan kakak-kakak kandungku. Untuk cakupan luasnya, sesama perempuan bisa dikatakan pariban jika mereka memiliki marga yang sama. Misalnya, aku margaku Manalu. Kemudian semua Boru Manalu, semua perempuan yang bermarga Manalu, itu bisa aku sebut pariban. Mereka bisa sebut aku pariban
kecuali ada satu satu silsilah tertentu, satu tarombo tertentu yang memang kita bukan pariban gitu, yang memang mengatakan bahwa kita bukan pariban. Jadi ada satu link, ada satu kaitan yang memang mengatakan bahwa kita bukan pariban. Tapi secara umum kita kalau semarga bisa dikatakan pariban. Jadi pengertian pariban di sini jelas sekali ya. Untuk yang bagian pertama itu tadi saudara perempuan kandung kita, terus yang kedua saudara perempuan dari saudara ayah, kemudian dari saudara ibu kita, kemudian orang-orang atau semua perempuan yang semarga dengan kita. Pengertiannya jelas, berarti di sini pariban adalah saudara, sesama saudara perempuan yang punya hubungan semarga yang setara di dalam adat. Dan anggotanya jelas. Kalau pariban yang bagian ini, hubungannya adalah antara perempuan dan perempuan. Sekarang kita ke relasi yang kedua. Ini berbeda sekali. Tadi di relasi yang pertama, pariban itu adalah hubungan antara perempuan dan perempuan. Untuk yang kedua, pariban ini adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Jadi seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Yang pertama tadi hubungan sesama saudara ya. Saudara sederajat dalam adat. Nah, untuk yang kedua ini adalah hubungan yang bisa menikah, dan justru secara adat lebih baik menikah. Nah, yang bagaimana nih relasinya? Aku mau kasih patokannya adalah laki-laki, karena memang penerus marga dalam adat Batak itu adalah laki-laki. Jadi kalau kita mau menentukan siapa nomborunya, siapa ininya, siapa itunya, kita harus lihat dari laki-lakinya gitu. Karena memang patokannya harus itu. Karena kita sudah jelas patokannya laki-laki, maka arti sederhana dari pariban itu adalah boruni tulang. Boruni tulang, artinya anak perempuan dari tulang. Siapa itu tulang? Kita udah bahas di belajar silsilah bagian 1. Nanti dilihat lagi kalau mau lebih jelas, tapi aku review lagi aja. Tulang itu adalah semua saudara laki-laki dari ibu. Semua saudara laki-laki dari ibu kita sebut tulang. Jadi anak perempuan dari tulang ini adalah pariban dari laki-laki ini. Anggap saja aku laki-laki. Jadi semua anak perempuan dari tulangku akan aku sebut pariban, atau sebaliknya anak perempuan dari tulangku akan menyebut aku pariban. Dalam hal ini aku adalah laki-laki ya. Kemudian siapa lagi? Untuk arti luasnya, semua yang semarga dengan ibu. Aku nih laki-laki nih. Jadi semua yang semarga dengan ibuku akan aku sebut pariban. Dia akan sebut aku pariban. Kecuali memang ada tarombo atau silsilah yang menentukan memang kita punya relasi yang lain, bukan pariban. Jadi sangat jelas seorang laki-laki akan tahu siapa paribannya. Yang penting semarga dengan ibunya. Misalnya pergi kemana, terus kenalan, oh orang Batak ya, orang Batak kenalan, baru apa, baru ini, oh ternyata satu marga dengan mamanya. Oh kita pariban. Jadi bisa seperti itu, walaupun nggak kenal, walaupun nggak tahu hubungan seperti apa dia dengan si perempuan ini. Kalau dia semarga dengan ibunya, untuk sementara bisa dikatakan pariban. Oh kita pariban soalnya ibuku semarga denganmu gitu. Jadi sebenarnya sangat kelihatan ya bahwa apapun sebutan-sebutan yang kita sebutkan untuk orang lain, yang kita temui di luar, yang kita nggak kenal sama sekali, bisa kita sebut namboru, bisa kita sebut tulang, bisa kita sebut pariban, bisa kita sebut saudara. Semuanya itu benar-benar berasal dari aturan yang ada di keluarga kecil. Jadi pada zamannya dalam sejarah adat Batak, seseorang itu dijodohkan kepada paribannya sendiri. Pariban kandung, malah pariban yang sangat dekat, yaitu yang benar-benar anak dari tulangnya kandung, yang benar-benar anak dari saudara laki-lakinya ibu. Sekarang masih ada nggak? Masih ada, benar-benar masih ada. Walaupun memang sudah nggak banyak
yang melakukan itu, tapi masih banyak kok yang benar-benar menjunjung oke, dalam satu keluarga ini at least ada satu orang yang menikah dengan paribannya gitu. Oke, siapa nih, misalnya anaknya ada 5, oke, satu orang harus ambil pariban ya. Masih ada kok keluarga-keluarga yang benar-benar menjunjung itu semua. Jadi menikah dengan pariban kandung itu, pariban langsung, bisa dikatakan hubungan saudara enggak sih? Bisa iya, bisa enggak, tergantung sudut pandangnya kita dari mana. Kalau dari segi kedokteran, itu bukan bagianku, tentu dokter yang lebih tahu dan harus teliti dulu pastinya. Nah, kalau dari segi agama, yang aku dengar sejauh ini, aku nggak tahu, aku nggak pernah lihat hukum tertulisnya, aturan tertulisnya, tapi yang sejauh ini aku tahu bahwa agama Katolik khususnya melarang pernikahan yang hubungannya adalah pariban kandung, yang benar-benar pariban dari tulangnya kandung, yang saudaraan sama mamanya. Nah, itu dari segi agama, karena dianggapnya masih hubungan saudara. Nah, kalau kita lihat dari segi adatnya, nih, nah ini kan perempuan ini adalah semarga dengan ibunya laki-laki, yang artinya perempuan ini tentu beda marga dengan laki-laki ini. Kan di Batak itu yang bawa marga itu dibawa dari bapaknya. Karena perempuan ini semarga dengan ibunya laki-laki, sudah pasti perempuan ini marga yang lain karena dia ngikutin marga bapaknya. Jadi karena dia marga yang lain, ya dianggap nggak sedarah dong kalau kita melihat dari segi adat ya. Kalau kita memang melihat tidak dari segi adatnya, ini benar-benar janggal, sangat janggal. Misalnya nih, seorang laki-laki ketemu seorang perempuan yang semarga dengannya, dimanapun dia ketemu, misalnya di perantauan, dia ketemu perempuan yang semarga dengan dia bahkan nggak tahu bapaknya ini siapa, opungnya siapa, nggak ada kaitan sama sekali, nggak ada link dengan keluarganya sama sekali. Cuman karena dia semarga, dia seperti saudara kandung, seperti adiknya sendiri, seperti adik kandungnya yang dilahirkan oleh ibunya sendiri. Jadi karena seperti kandung, dia tidak bisa menikah dengan perempuan ini karena dia satu marga. Tapi coba kita lihat pariban. Seorang laki-laki terhadap anak perempuan tulangnya, di mana tulangnya ini adalah saudara laki-laki kandung dari ibu kandungnya. Ini memang benar-benar kerabat yang sangat dekat, kerabat yang kandung, tapi gak bisa disamakan dengan saudara kandungnya, gak bisa disamakan dengan kakaknya, adiknya yang dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri. Jadi benar-benar lebih saudara kandung banget dengan seorang perempuan yang dia kenal, hanya sekedar kenal, tapi hanya terpaut marga sama marganya, daripada dia dengan anak perempuan tulangnya. Anak perempuan tulang bisa dinikahi, padahal kerabat yang sangat dekat. Berangkat dari istilah-istilah dan sebutan-sebutan dalam relasi di dalam keluarga kecil, dalam hubungan adat Batak, inilah yang menjadi patokan panggilan dan sebutan kita kepada orang lain saat kita berada di luar keluarga kecil kita. Misalnya ketemu yang semarga dengan bapak kita panggil bapak kita juga, atau kita panggil ito kita atau saudara kita sendiri. Nah, kemudian jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang gak semarga dengan mamanya atau yang bukan relasi pariban sama sekali, jadi dia menikah dengan seseorang yang sama sekali gak ada hubungannya dengan keluarganya, yang gak ada hubungannya dengan marganya misalnya. Jadi dalam hal ini si cewek tetap dianggap adalah paribannya si cowok. Makanya cewek ini adalah anak perempuan dari tulangnya si cowok. Jadi dianggapnya benar-benar anak perempuannya gitu. Atau setara dengan bapaknya si perempuan. Kan si perempuan sebenarnya punya bapak sendiri, tapi di bagian keluarganya si cowok sebenarnya dia punya bapak
yaitu tulangnya si cowok ini. Itu dianggap sebagai bapak kandungnya juga, karena setara di dalam adat. Makanya dalam pesta adat Batak biasanya saat si tulang dari cowok ini menyampaikan sepatah dua kata, dia akan berkata kepada si istrinya laki-laki, dia akan bilang, kalau nanti dalam hubungan rumah tangga kalian ada sesuatu yang terjadi, janganlah lebih dahulu menyampaikan kepada ibu dan bapamu, tapi sampaikanlah dulu kepada kami, karena kamilah ibu dan bapamu yang ada di sini. Jadi jelas posisi tulang cowok di sini adalah sebagai orang tua dari istrinya. Jadi dalam istilah sederhananya, siapapun yang dinikahi oleh seorang laki-laki, siapapun yang dinikahinya ini adalah anak perempuan dari tulangnya, gitu. Jadi si tulang dari cowok ini akan senantiasa berperan sebagai orang tua dari istrinya cowok ini, dan akan senantiasa berperan sebagai mertua dari si cowok ini. Walaupun sebenarnya bukan anak kandungnya sendiri yang dinikahi, tapi dia tetap sebagai mertuanya si cowok ini, mertuanya berenya ini. Nah, demikian dulu pembahasan kita tentang pariban. Semoga bisa dipahami. Aku tetap sarankan untuk tetap tonton dulu video sebelumnya, yaitu belajar adat istiadat Batak, silsilah adat Batak bagian yang pertama. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di next episode. Horas!